Ya Pak. Ya. Mas. Oke. Oke. Recordingnya request to record this computer ya. Saya send request ya Pak. Approve Pak ya. Ya approve ya. Udah ya. Oke Pak, udah direkam ya. Recording in progress. Baik, bisa kita mulai. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Perkenalkan, saya selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expose kali ini akan diisi oleh PT Winner Nusantara Jaya Tbk, dikenal dengan kode perdagangan WINR. Bapak dan Ibu, PT Winner Nusantara Jaya Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 25 April 2022. PT Winner Nusantara Jaya Tbk bergerak di bidang developer atau real estate. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari perseroan. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Yang pertama adalah Bapak Mahfud Hasan Syamsu selaku Direktur Perseroan. Yang kedua adalah Bapak Briantu Manurung selaku Sekretaris Perusahaan atau Corporate Sekretari Perseroan. Baik, selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan dengan mengangkat tangan yang selanjutnya akan langsung ditanggapi oleh pemapar, tentunya melalui kolom chat di dalam aplikasi Zoom ini. Langsung saja kita akan menyaksikan pemapar dari perseroan kepada Bapak. Silakan, kami persilahkan Bapak manajemen. Ya, terima kasih pembawa acara. Selamat pagi kepada peserta Public Expo kali ini. Perkenalkan, saya Mahfud, perwakilan dari Direksi Perseroan. Nah, kami akan melakukan paparan publik tahunan PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Untuk mengawali dari presentasi dari Public Expo ini, kami akan menjelaskan mengenai sekilas tentang perseroan yang akan dibantu oleh Corporate Sekretari kami, yaitu Bapak Brian Manurung. Silakan Pak Brian. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahfud Hasan Syamsu selaku Direksi dari Perseroan. Di sini saya akan mengawali dengan menyampaikan materi yang pertama, sekilas tentang perseroan. Sekilas tentang perseroan. Nama PT Winner Nusantara Jaya Tbk, bidang usaha real estate property development and management, status swasta nasional, pendirian akta pendirian nomor 10 tanggal 10 Oktober 2007, keputusan nomor C strip 04333 HT.01.01 strip TH 2007. Persetujuan prinsip daftar efek
nomor PEN strip B strip 00168 garis miring BEI titik PP3 garis miring 04 strip 2022 tanggal 22 April 2022. Kode saham WINR, alamat Seraya Mas Center Blok H nomor 1 Nagoya, Kota Batam. Milestone perseroan. Pada tahun 2007 perseroan didirikan. Perseroan didirikan sebagai jasa pemasaran properti. Sebagai jasa konsultasi manajemen. Perseroan mengembangkan lini bisnisnya sebagai jasa konsultasi manajemen. 2012 sebagai developer, Perseroan mengembangkan lini bisnisnya sebagai developer. 2015 developer konseptual, Perseroan mengembangkan lini bisnisnya sebagai developer konseptual. 2019 ekspansi ke Jabodetabek, Perseroan melakukan ekspansi di wilayah Jabodetabek. Pada 2021 right issue, Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui right issue sebesar 74,6 miliar rupiah. 2022 go public, Perseroan telah listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 25 April 2022. Visi dan misi, yang pertama visi, Perseroan menjadi salah satu pengembang terbaik dan terpercaya di Indonesia dengan memiliki standar terdepan di industri properti, inovasi, ketepatan waktu dan nilai investasi yang tinggi, baik bagi pemegang saham maupun konsumen. Misi menghasilkan produk properti yang inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan untuk warisan generasi selanjutnya. 1. Menerapkan strategi program kerja yang terarah dan terencana untuk menghasilkan produk yang terbaik. 2. Menetapkan strategi operasional yang efektif di semua divisi perusahaan. 3. Mengembangkan proyek dan desain yang inovatif dan berwawasan lingkungan. 4. Memperkuat tim dan jaringan pemasaran yang kuat dan handal serta berpengalaman menciptakan penjualan yang menghasilkan pemasukan. 5. Menjalankan pendekatan fleksibel dalam berinvestasi dalam upaya menangkap peluang yang ada dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjaga siklus modal perusahaan. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan diteruskan oleh Bapak Mahfud sebagai Direktur Perseroan. Terima kasih Pak Brian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan bisnis perseroan. Sepanjang tahun 2025, lingkungan usaha perseroan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global dan domestik yang meningkatkan ketidakpastian pasar, termasuk fluktuasi suku bunga serta tekanan terhadap daya beli masyarakat yang berdampak pada permintaan properti. Kondisi tersebut turut mempengaruhi sentimen investasi dan kinerja penjualan pada beberapa segmen. Dari sisi internal, perseroan juga menghadapi kebutuhan untuk memperkuat disiplin operasional, khususnya dalam pengendalian biaya pengembangan proyek, pengelolaan likuiditas, serta penataan struktur pembiayaan guna menjaga keberlanjutan usaha. Perseroan masih tetap mengoptimalkan Bagus. Ya, mohon maaf. Saya lanjutkan. Perseroan masih tetap mengoptimalkan pengembangan lahan yang berlokasi di Jabodetabek dan Batam, termasuk operasional dari properti investasi Perseroan melalui pengembangan oleh Perseroan dan kerjasama dengan mitra strategis. Adapun proyek yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Di Batam, sejumlah proyek strategis yang tetap menjadi fokus utama Perseroan dan entitas anak Perseroan
untuk dikembangkan di Kota Batam antara lain Art Hotel Casa Condotel yang berlokasi di Tiban, Art Hotel Condotel Trans Barelang milik entitas anak PT Goshen Indo-Asia, Hotel Rooms Inn milik entitas anak PT Wijaya Nusantara Internasional. Sektor pariwisata di Batam melonjak signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2025 didominasi wisatawan dari mancanegara. Pada awal tahun 2026, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam mencatat peningkatan hingga 25% dari tahun sebelumnya. Sehingga perseroan berkeyakinan bahwa langkah perseroan dan entitas anak mengembangkan proyek-proyek di atas sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Di Jabodetabek, sejumlah proyek strategis yang tetap menjadi fokus utama perseroan dan entitas anak perseroan untuk dikembangkan di Jabodetabek dengan jumlah sebanyak 5 proyek, yaitu di wilayah Kabupaten Bogor, di wilayah Kota Madya Depok, di wilayah Kota Madya Tangerang, di wilayah Kabupaten Tangerang, dan yang terakhir di wilayah Kabupaten Bekasi. Dari sisi kinerja keuangan, di tahun 2025, perseroan mencatat peningkatan pendapatan sebesar 62,79% atau setara 19,78 miliar rupiah dari 31,5 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 51,28 miliar rupiah pada tahun 2025. Peningkatan tersebut turut berdampak pada perbaikan kinerja laba dengan laba bruto, laba usaha, dan laba neto tahun berjalan masing-masing tercatat sebesar 23,32 miliar rupiah, 14,37 miliar rupiah, dan 17,66 miliar rupiah. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai prospek bisnis perseroan yang akan dibantu oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Prospek bisnis perseroan. Prospek bisnis pada tahun 2026, PT Widya Nusantara Jaya Tbk atau WNR memandang prospek industri properti nasional tetap menjanjikan seiring terjaganya pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatnya kebutuhan hunian, serta berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan investasi di berbagai daerah. Perseroan meyakini bahwa sektor properti akan terus menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada segmen hunian dan kawasan komersial yang terintegrasi. Berdasarkan data survei, harga properti residensial atau SHPR yang diterbitkan Bank Indonesia, harga properti residensial di pasar primer sepanjang tahun 2025 masih menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif meskipun dalam laju yang terbatas. Hal ini tercermin dari indeks harga properti residensial IHPR yang tumbuh sebesar 0,83% year on year pada triwulan 4 2025. Meskipun pertumbuhan harga properti cenderung moderat, penjualan properti residensial menunjukkan perbaikan, terutama pada segmen rumah tipe kecil dan menengah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pasar properti nasional memasuki fase pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan, didukung oleh kebutuhan hunian yang tetap tinggi serta stabilitas fundamental ekonomi Indonesia. Dan ada kami terangkan juga sumbernya pada bagian bawah. Perseroan akan terus berfokus pada pengembangan proyek-proyek strategis di Kota Batam, Jabodetabek, dan Yogyakarta dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko yang baik. Batam dipandang memiliki prospek yang positif didukung oleh pertumbuhan investasi, pengembangan kawasan industri, dan meningkatnya aktivitas pariwisata yang mendorong kebutuhan hunian dan properti komersial. Di sisi internal, perseroan akan terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance atau GCG, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat struktur permodalan, serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia.
Perseroan juga terus mengoptimalkan transformasi digital dalam pemasaran dan pengelolaan properti guna meningkatkan daya saing dan efisiensi jangka panjang. Ke depan, strategi pertumbuhan perseroan difokuskan pada: satu, pengembangan kawasan hunian dan komersial yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dua, penambahan portofolio proyek pada lokasi yang prospektif dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Tiga, penguatan kolaborasi strategis dengan mitra usaha dan institusi keuangan. Empat, optimalisasi nilai aset dan penguatan struktur permodalan. Lima, percepatan transformasi digital dalam pemasaran dan pengelolaan properti. Dengan fondasi bisnis yang kuat, portofolio proyek yang terdiversifikasi, serta strategi yang adaptif terhadap dinamika pasar, Perseroan optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan pada tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang. Sumber data ada kami ambil dari Badan Pusat BPS Ekonomi Indonesia 2025, lalu Badan Pusat Statistik Kota Batam, dan Property and Land. Untuk pemaparan selanjutnya saya kembali kepada Bapak Mau. Selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi usaha perseroan. Tahun 2026, perseroan tetap optimis Yang warna merah itu yang betul yang titularnya pertumbuhan ekonomi yang stabil, itu yang maksud itulah peningkatan yang hari ini investasi dasar di berbagai wilayah Indonesia. Di tengah dinamika pasar dan perubahan kebutuhan konsumen, perseroan terus memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan daya saing melalui strategi yang adaptif, berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan, serta berfokus pada penciptaan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun strategi usaha perseroan pada tahun 2026 meliputi: 1. Pengembangan kawasan terintegrasi melalui pengembangan kawasan hunian dan komersial yang saling mendukung guna menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan meningkatkan daya saing proyek. Kedua, ekspansi pada lokasi prospektif dengan mengembangkan portfolio proyek di Batam dan Jabodetabek, terutama pada wilayah yang didukung pertumbuhan investasi, infrastruktur, dan peningkatan kebutuhan pasar. Tiga, peningkatan efisiensi operasional melalui optimalisasi proses bisnis dan pengendalian biaya pengembangan proyek untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari perseroan. Keempat, masuk keuangan dengan menjaga likuiditas yang sehat, mengoptimalkan struktur permodalan, dan mengelola arus kas secara prudent guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. 5. Percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi dalam pemasaran, layanan pelanggan, dan pengelolaan properti guna meningkatkan efektivitas operasional dan pengalaman pelanggan. 6. Penguatan tata kelola dan sumber daya manusia melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG), peningkatan dan inklusi keuangan. Pasar perumahan dan hunian di Jabodetabek pada tahun 2020 semakin selek didorong oleh pembeli pertama atau end user rumah tapak di kawasan elit serta fasilitas kawasan terpadu. Di samping itu, selain fokus pengembangan proyek, Perseroan juga sedang menjajaki 4 proyek pengembangan lahan potensial baru yang berlokasi di Yogyakarta. Perseroan juga sedang menyiapkan langkah strategis lainnya di tahun 2026, yaitu dengan melakukan diversifikasi usaha ke usaha telekomunikasi melalui perusahaan anak. Diversifikasi usaha telekomunikasi ini dipandang perlu oleh Perseroan
karena berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan koneksi jaringan internet di proyek-proyek yang dikembangkan oleh perseroan dan perusahaan anak. Berikutnya saya akan membahas mengenai kinerja keuangan perseroan PT Winer Tbk. Ya. Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar 51,2 miliar, meningkat sebesar 62,79% dibanding pendapatan sebelumnya, di mana peningkatan tersebut dipengaruhi oleh serah terima rumah hunian yang dilakukan oleh dari sisi laba neto tahun berjalan juga meningkat 17,6 miliar atau meningkat sebesar 130,17% atau setara 9,9 miliar. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan perseroan dan penghasilan lainnya. Total aset perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 7,7%, di mana peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha tidak lancar, peningkatan properti investasi atas pembangunan hotel, dan peningkatan aset tetap atas pembangunan gedung kantor. Dari sisi liabilitas, perseroan membukukan total liabilitas itu sebesar 122,4 miliar, meningkat sebesar 17,88% atau setara 18,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya utang bank sebesar 19,86% untuk mendukung pembangunan proyek perseroan. Berikutnya, dari sisi arus kas, pada tahun 2025 perseroan membukukan kas neto dari aktivitas operasi yaitu positif 15 miliar rupiah, di mana dari aktivitas investasi itu adalah negatif 27,3 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya atas Dari kapan ya hujannya? Tahu juga baru turun udah hujan ya. entitas anak dan kantor. Tidur yang enak banget. Dari aktivitas pendanaan, perseroan membukukan sebesar 17,6 miliar rupiah, di mana total kenaikan neto kas perseroan yaitu sebesar 5,3 miliar pada tahun 2025. Banjir ya? Dari sisi pertumbuhan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan usaha perseroan dari tahun sebelumnya adalah 62,79%, di mana untuk total peningkatan laba usaha yaitu 72,97%. Ya. Rasio profitabilitas perseroan pada laba neto terhadap penjualan pada tahun 2025 membukukan sebesar 34,48 poin. Untuk laba neto terhadap total aset yaitu 3,49 poin, dan laba neto tahun berjalan terhadap ekuitas adalah 4,6. Untuk rasio likuiditas, aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada tahun 2025 dibukukan sebesar 4,96 poin. Dari sisi solvabilitas, total liabilitas terhadap total ekuitas dibukukan 0,32 poin, total liabilitas total 0,24 poin, dan total ekuitas terhadap total aset sebesar 0,76 poin pada tahun 2025. Baik, begitu sebenarnya adalah dasar dari public expo yang kami dapat sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.
Berikut pemaparan yang telah diberikan oleh perseroan. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan sebentar dari Bapak. Winner, dalam PUBEX terdapat poin yang akan melakukan diversifikasi ke usaha telekomunikasi. Seperti apa usaha telekomunikasi yang akan dijalankan? Dipersilakan Bapak-bapak untuk langsung ditanggapi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawaban lebih jelasnya itu nanti bisa di drop di email dan kami akan jawab lebih lengkap secara tertulis pada email. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Oh, sepertinya sudah tidak ada, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Bapak-bapak. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Winner Nusantara Jaya Tbk. Mari kita beri aplaus kepada penyaji dari perseroan. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang jawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Winner Nusantara Jaya Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose yang akan datang. Aku investor saham, terus maju pasar modal Indonesia. Terima kasih.